Dua politisi senior Yusuf Kala dan Surya Paloh turun gunung mendampingi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Di hadapan masyarakat, Ketua Umum Partai Nasdem ini menyebut pihaknya mengusung Anies karena yang terbaik dari calon yang ada. Sementara Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku optimistis Paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Hal ini diungkap JK lantaran melihat antusiasme warga saat Paslon Amin menggelar kampanye di Jawa Barat. Inilah yang mengilhamin pikiran daripada diri saya sebagai ketua umum partai ini. Kenapa kita mencalonkan seorang Anies Baswedan? Jawabannya adalah dengan seluruh pertimbangan dari hasil perundungan, seobjektivitasnya apa yang saya pahamin dalam usia dan pengalaman mengikuti pemilu yang kesekian kalinya. Anies adalah yang terbaik dari yang baik-baik. Ya, kita lihat sendiri semangat daripada kader-kader, semangat masyarakat ya, luar biasa. Itu memberikan kita harapan yang untuk ke depan. Karena modal bangsa itu semangat yang luar biasa. Kalau semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Ya. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang kehadiran JK dan Paloh menambah semangat kampanye kali ini. Menurut Anies, kehadiran keduanya bawa pesan jernih agar negara ini tak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga feodalisme. Adalah orang-orang yang jernih dalam membaca suasana kebangsaan. Dengan kehadiran mereka mengirimkan pesan. Ini adalah semangatnya, semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya, sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktek nepotisme, pada praktek feodalisme, pada praktek korupsi, pada praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip dasar negara hukum dan negara demokrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menggelar apel kirab kebangsaan. Kirab kebangsaan diikuti 20.000 orang yang terdiri atas masa parpol koalisi, masa caleg, dan masa TKD serta TKN. Para ketua umum parpol pengusung Prabowo Gibran juga dijadwalkan hadir pada apel kirab kebangsaan ini. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung penguasa tak netral saat proses pemilu berlangsung. Ganjar bilang penguasa tak perlu menekan apalagi menindas, biarkan TNI dan Polri maupun ASN bekerja sesuai profesinya. Menindas, tekan, menekan terhadap aparatur. Biarkan aparatur netral. Biarkan TNI Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita. Pertanyaan Ganjar Mahfud kira-kira begini. Apakah saudara siap memenangkan Ganjar Mahfud? Nomor berapa? Baik. Usai dari Medan, Sumatera Utara, saudara, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dijadwalkan hadir kampanye akbar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain Ganjar Mahfud, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri beserta Ketua Umum Parpol pengusung juga dijadwalkan hadir. Biarkan TNI Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita. Dan kepada masyarakat yang terbaik. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kampanye akbar 3 paslon, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV. Ada Ninda Destiani dari lokasi kampanye akbar Anies Muhaimin di Bandung, Jawa Barat. Ada Triksi Valencia dari lokasi kampanye akbar Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah. Serta ada Nanda Aprilia dari lokasi kampanye akbar Ganjar Mahfud di Kulon Progo, Yogyakarta. Kita ke Ninda terlebih dahulu.
Ninda, jadi bagaimana soal target paslon Amin di Jawa Barat usai JK dan Surya Paloh turun gunung untuk kampanye bareng Anies? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Terkait agenda kampanye akbar yang tadi dilakukan oleh Partai Nasdem yang diperuntukkan untuk calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Anies Baswedan, tadi langsung digelar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Juga cukup berbeda dan menarik karena dalam gelaran kampanye akbar ini dihadir langsung oleh dua politisi senior, yakni Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, yakni Yusuf Kala. Adapun dari gelaran kampanye akbar tadi pagi cukup menarik karena memang ramai dan juga langsung disambut hangat oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Kota Bandung. Setidaknya dari ribuan berkumpul untuk kemudian menyaksikan kehadiran dari sosok calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada pagi hari tadi. Sebetulnya untuk kampanye akbar yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada hari ini ada di beberapa lokasi, yakni di Lapang Tegalega, Kota Bandung tadi pagi, kemudian dilanjut di Hotel Grand Pasundan yang kemudian juga bertemu dengan ulama dan juga tokoh masyarakat, dan di siang hari juga dilanjut di Hotel Papandayan yang kemudian Anies Baswedan dan rombongan ini bertemu dengan seniman dan budayawan yang ada di Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi dan juga berkampanye di sana. Dan kabarnya hari ini yang informasinya kami dapatkan, Anies Baswedan beserta rombongan saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke Purwakarta untuk melanjutkan kampanye akbarnya di Purwakarta, Jawa Barat. Adapun terkait pergelaran kampanye akbar yang tadi dilakukan tadi pagi, ini menarik karena dua politisi hadir langsung, yakni Yusuf Kala dan Surya Paloh, mendampingi Anies Baswedan yang kemudian juga memberikan semangat. Di sini dalam kampanye akbar tadi pagi, Anies Baswedan memberikan sambutannya yang kemudian Anies membawa gagasannya karena dalam tema yang digagas tadi pagi ini adalah merupakan perubahan yang kemudian nanti akan dibawa jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden di pemilihan nanti 2024. Tadi Anies Baswedan sempat menyampaikan pada sambutannya soal isu-isu yang saat ini sedang terjadi. Menurut ia bahwasanya masih terjadi pendidikan, maksud kami mahalnya biaya pendidikan, kemudian juga mahalnya sembako dan lain-lain. Kemudian juga Anies Baswedan menyampaikan gagasannya untuk memberikan perbaikan dan juga memberikan solusi dari isu-isu tersebut. Demikian sementara Ibrahim. Baik, dari Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke Jawa Tengah, ada Triksi. Triksi, siapa saja nanti yang hadir di kampanye Prabowo Gibran dan apakah ini salah satu lumbung suara yang paling diincar pasangan calon nomor urut 2? Triksi, suara Anda ke mute tampaknya, Triksi. Sudah banyak Ibrahim, ketua-ketua partai yang kemudian tergabung dalam koalisi Indonesia Maju terkonfirmasi akan hadir, kemudian juga mendampingi Prabowo Gibran dalam kampanye akbar pertamanya di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kami melihat sudah ada dari Ketua Umum PAN, kemudian dari Ketua Umum PSI yang mendampingi Gibran, lalu kemudian juga ada beberapa TKN yang sudah hadir seperti Nusron Wahid, kemudian juga Sufmi Dasko Ahmad. Dan saat ini kita sedang menantikan kirap kebangsaan yang nantinya akan mengiring Prabowo Gibran yang juga didampingi oleh partai-partai yang kemudian tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan juga ada atraksi kebudayaan dari berbagai daerah, karena maka itu disebut dengan kirap kebangsaan pada kampanye perdana pada hari ini, kampanye akbar perdana pada hari ini, Ibrahim dan juga saudara. Dan kita kalau melihat bagaimana kemudian Jawa Tengah ini menjadi lumbung suara, memang betul sekali kalau dari daftar pemilih tetap memang Jawa Tengah ini sebagai salah satu daerah yang kemudian bisa memberikan suara yang cukup banyak setelah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Setidaknya bisa memberikan kontribusi sekitar atau kisaran 14% dari sekitar 28 juta pemilih di Jawa Tengah. Maka dari itu ini juga menjadi salah satu tempat ataupun juga daerah yang kemudian menjadi konsentrasi bagi koalisi Indonesia Maju bagi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kalau kami tadi berbincang dengan beberapa TKN mengatakan bahwa memang sudah bergerak bahkan sebelum kampanye akbar perdana ini sudah melakukan gerakan
ke beberapa daerah, kemudian ke akar rumput, ini bergerak bukan hanya dari relawan-relawan saja, tapi juga dari TKD, ini menggayat masyarakat, kemudian mensosialisasikan seperti apa program Prabowo Gibran. Dikatakan bahwa optimis bisa merebut suara Jawa Tengah. Optimis bisa mendapatkan suara yang cukup besar di Jawa Tengah yang kita tahu bahwa ini menjadi salah satu lumbung dari Ganjar Mahfud maupun juga dari PDIP. Nah itu tadi setidaknya optimisme yang kemudian disampaikan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan dengan melalui kampanye perdana ini diharapkan ataupun juga diprediksi nanti akan kembali melonjak lagi suara-suara yang masih undecided voters maupun juga swing voters kemudian akhirnya memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, Ibrahim dan juga saudara. Jadi itulah yang kemudian dilihat bagaimana Jawa Tengah ini menjadi salah satu daerah yang gemuk yang kemudian bisa menjadi daerah-daerah yang menarik untuk bisa digerakkan lebih kencang lagi, terutama setelah dari kampanye akbar Prabowo Gibran pada hari ini. Ibrahim. Baik, saudara, berikutnya kita langsung ke kampanye akbar Ganjar Mahfud di Kulon Progo, Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, siapa saja nanti yang akan hadir dan bagaimana target Ganjar Mahfud di Yogyakarta? Kita akan 3 jari semua ya, oke? 1, 2, 3. Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau ditanya untuk bagaimana kampanye akbar yang saat ini dilakukan di tempat saya melaporkan saat ini di alun-alun atas Kulon Progo, Yogyakarta, sebenarnya bisa dilihat di belakang saya situasinya saat ini sudah cukup meriah meskipun untuk saat ini situasinya masih belum dimulai acaranya. Nanti kampanye akbar sendiri akan dimulai sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya menunggu dari kehadiran dari Capres 03 Ganjar Pranowo yang memang kalau di hari Minggu hari ini cukup sekali padat untuk jadwal kampanye akbar dari Ganjar Pranowo sendiri. Karena tadi pagi tepatnya Ganjar Pranowo juga menghadiri beberapa kampanye akbar di wilayah Sumatera Utara, beberapa titik pun disambagi dengan tagline yang dilakukan kampanye akbar Ganjar Mahfud adalah hajatan rakyat. Kemudian kalau tadi ditanya siapa-siapa saja tokoh, sampai dengan saat ini kami masih belum melihat secara full sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Namun tadi kami melihat sudah ada orasi pembuka yang disampaikan oleh Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid yang membakar semangat dari para pendukung 03 sendiri yang sudah hadir untuk menantikan kehadiran dari Capres 03. Dan yang menariknya juga, Ibrahim, sesuai tadi yang menjadi pertanyaan, apa yang menarik di kampanye akbar kali ini yang akan dihadiri oleh Ganjar Pranowo? Tadi sejarawan dari Butat Kertarajasa membacakan sebait puisi yang dimana kalau kami tadi mengutip puisi yang dibacakan adalah terkait dengan bagaimana situasi atau pemanasan dinamika politik saat ini, khususnya yang dialami oleh kubu 03 ataupun Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi baitnya adalah menyampaikan adanya pihak-pihak yang mengikuti atau membututi selama Ganjar Pranowo tengah melakukan kampanye khususnya di wilayah Jawa Tengah. Nah, sebenarnya isu ini yang menarik dan juga hangat di lapangan, Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan adanya isu yang membututi Ganjar Pranowo ketika melakukan kampanye ini. Namun kalau kita bisa kembali mengingat dan mengulas sebenarnya untuk perolehan suara atau target suara yang digapai oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD khususnya di Jawa Tengah yang dimana ini menjadi lumbung suara disebut-sebut sebagai kandang banteng adalah masih di target 60%. Sama halnya untuk di Jawa Timur adalah sebesar 60%. Dan kemudian kemarin di Jawa Barat kampanye akbar pun dilakukan dengan presentasi ataupun suara yang digait ini adalah sebesar 40%. Artinya sampai dengan saat ini kalau kita mengingat apa yang disampaikan Ganjar Pranowo di setiap fase kampanyenya adalah melakukan jurus itu, yakni dengan terjun langsung merebut hati rakyat dengan memperdekat ke akar rumput. Sebenarnya demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Nanda untuk laporan Anda. Sebenarnya ada Triksi dan juga Ninda. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.